teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini aku mau masak terong, mau masak sayur terong dicampur sama kacang panjang. Temenin aku yuk masak-masak. Sebenarnya ini tuh terong udah lama banget dari semenjak aku belum ke rumah sakit, sampai aku di rumah sakit itu 1 minggu lebih karena bosku itu jarang banget dia masak di rumah karena setiap hari kerja. Jadi terongnya itu masih ada di kulkas, nggak ada yang masak. Jadi ya wajar lah ya kalau warnanya tuh agak hitam-hitam gitu loh, kayak udah kecoklatan gitu guys. Cuma nggak apa-apa, dan kebetulan karena majikanku itu baru beli ini kacang panjang, jadi ya udahlah mending aku sayur aja lah ya daripada dimakan di oseng. Versi Taiwan tuh kayaknya kurang srek gitulah ya karena terongnya tuh udah nggak seger. Dan aku itu masih ada ini ikan asin di kulkas ya. Jadi ini tuh ikan asin dikasih sama temenku itu 2 macam, ikan asin yang apa ya itu nggak tahu lah aku namanya lah ya. Pokoknya ikan asinnya tuh ada yang ikan asin biasa dan juga ada yang ikan asin yang tipis itu loh teman-teman ya. Jadi di sambil ini aku sayurnya dimasak, aku juga sambil masakin bubur buat kakekku seperti biasa. Jadi kalau siang itu seperti biasa buat masakin kakek itu aku nggak harus makan nasi ya, kadang bubur, kadang mie, kadang soun atau bihun. Pokoknya tuh yang sekiranya tuh nggak kelaparan aja gitu loh guys ya. Karena kalau siang itu kan kayak nafsu makannya tuh kayak kurang karena sekarang tuh musim panas gitu ya. Jadi kayak nafsu makannya itu kalau makan nasi tuh kayak kurang gitu loh. Jadi aku tuh kasih makan kakek itu ya yang penting dia nggak kelaparan aja deh, jadi digonta-ganti. Kecuali untuk malam, untuk makan malam itu wajib banget makan nasinya. Dan setelah aku masak, aku udah masak udah mateng sayur terongku ya, bosku itu pulang dan dia itu nyicipin. Ternyata dia juga katanya lumayan enak gitu, tapi kayak ada rasa aneh-anehnya gitu ya. Karena aku pikir tadi itu ini karena aku tambahin lengkuas gitu ya, jadi aku bilang aja apa mungkin karena lengkuasnya, tapi ternyata aku baru inget oh iya ada santannya. Terus aku bilang ke dia doang ada santannya, dan ternyata itu yang bikin dia kayak rasanya aneh karena orang sini itu nggak terbiasa masak pakai santan. Dan juga bosku, jadi bosku yang ini tuh juga agak apa ya, kalau masakan yang ada santannya, termasuk kadang aku bikin kolak aku kasih santan pun dia tuh kayak kurang suka. Tapi bisa makan, cuma tuh kayak kurang suka gitu loh guys ya. Bisa makan kalau untuk bisanya sih ya. Jadi makanya aku biasanya kalau masak pakai santan itu aku kasihnya tuh cuma sedikit aja biar nggak terlalu berasa. Setelah semuanya udah mateng, aku bawa ke rumah belakang. Jadi kalau di sini itu rumah majikanku itu ada 2. Untuk dapurnya itu di rumah depan. Jadi kalau aku udah selesai masak-masaknya baru aku bawa ke belakang dan aku bangunin kakek buat makan. Oke teman-teman, ini aku waktunya makan. Buat kalian yang belum makan, mari makan besti. Tuh, ini nasi jagung, terus tadi aku ini sayurnya ya kan, sama yang nggak lupa dong nasi ikan asin. Ini aku sambil nyuapin kakek, sengaja tadi aku nyuapin kakek dulu dan ini tinggal sedikit ya biar kakek nggak biar kakek nggak lapar, nggak kelaparan. Jadi aku suapin dulu karena aku mau bikin video ini, jadi takutnya nanti nunggunya kakek lama gitu guys ya. Mari kita langsung diicip-icip dulu guys. Jadi ini tuh masakan-masakan yang sangat dirindukan sama TKW guys ya. Selain rindu keluarga gitu ya, jadi masakan-masakan sederhana kayak gini tuh yang paling dirindukan sama seorang TKW. Kenapa? Karena nggak setiap orang tuh bisa masak guys, nggak setiap majikan, nggak setiap di rumah majikan mereka itu membebaskan kita untuk masak-masak kayak gini. Dan kebetulan dan alhamdulillahnya aku dapat majikan yang dia itu membebaskan aku untuk masak apa aja yang aku suka, termasuk masak ini tadi. Apalagi ada ikan asinnya. Jadi orang Taiwan tuh atau orang luar negeri itu kan gak terbiasa mencium bau aroma kayak ikan asin dan juga terasi. Nah biasanya mereka itu problemnya itu di situ guys ya. Nah alhamdulillahnya untuk majikanku itu nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi kita ngurus kakeknya udah bener, kakeknya udah dimasakin, jadi kita mau masak apa aja dibebaskan. Ya udah nggak usah berlama-lama, kita langsung aja menyantap ya. Jujur aku udah lama banget nggak masak sayur terong ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm, nikmat banget. Kalau kayak gini tuh kayak rasanya tuh kayak berasa di kampung halaman gitu guys. Bener-bener cocok banget guys. Ini dibanding dikasih pizza atau hamburger guys ya, aku lebih milih mending ini guys. Karena kalau kayak pizza kayak hamburger itu kita bisa beli kapan aja gitu ya. Tapi kalau masakan kayak gini tuh enggak, kita tuh nggak bisa sering masak kayak gini guys, nggak bisa sering-sering gitu. Hmm. Hmm. Ini tuh ikan asin dikasih sama temenku 2 bungkus, yang tadi itu 2 jenis dikasih sama temanku guys. Katanya sih belinya dari Indo, nggak tahu ya bener atau enggak. Tapi jujur aku pernah beli di sini, ikan asin tuh beda gitu guys ya, nggak kayak ikan asin Indo. Ini kayaknya emang bener sih, kirimnya langsung dari Indonesia dikirim ke Taiwan. Hmm. Hmm. Aku mau nambah lagi sayurnya. Hmm. Mantap. Hmm. 如果是从遗传的角度来看，它们比较像是灵长类的亲戚，而这些科跟人类都是灵长类。它们其实并不是直立的飞飞，但是严格的来说，我们先来搞清楚它们的长相怎么会这么奇怪。Tadi itu aku habis masak sayur terongnya. Kebetulan kan majikanku pulang guys. Dia tuh nanya, ada masak apa gitu. Terus dia nyicipin, katanya enak lumayan, tapi kayak rasanya kayak aneh-aneh gitu ya gitu. Terus aku bilang dong, ini dikasih lengkuas sama ada santan. Oh pantesan, soalnya majikanku yang ini tuh dia tuh kayak kurang suka sama santan guys ya. Ya bukan karena orang sini tuh nggak terbiasa masak pakai santan gitu loh guys ya. Kalau susu itu udah biasa gitu ya, tapi kalau santan itu orang sini tuh nggak terbiasa masak pakai santan gitu guys ya. Termasuk si bosku ini, kalau aku masak yang ada santan-santannya itu paling dia cuma nyicip-nyicip atau makan dikit gitu doang, karena dia nggak terlalu suka sama santan gitu guys. Tapi tadi dia doyan, dia ngambilin si kacang-kacang panjangnya sama terongnya itu guys ya, katanya enak lumayan. Bosku yang ini tuh emang untuk dari makanan tuh apa ya, selagi masih masuk di mulut dia gitu, masih masuk di selera dia gitu, itu oke-oke aja guys, nggak peduli mau masakan mana gitu ya. Dan sekarang dia itu juga udah mulai agak suka apa ya, yang agak pedes-pedes gitu loh guys. Jadi kalau aku masak apa gitu yang agak pedes-pedes, dia tuh suka banget sekarang tuh. Yang penting nggak terlalu pedes banget guys, karena orang sini itu nggak terlalu suka makan pedes ya, bahkan mayoritas nggak suka pedes sih gitu. Paling pedesnya tuh cuma level bawah lah ya, nggak kayak orang Indo gitu guys. Ya udah, kayaknya vlognya hari ini cukup sekian dulu. Aku mau lanjutin dulu makannya, ini aku belum selesai. Kalau nanti nungguin aku lama banget bakalnya ya kan, aku mau nikmatin senikmat mungkin besti, biar berasa di kampungnya gitu. Dan juga mau lanjutin, ini punya kakek tinggal sedikit aja, tinggal sedikit doang. Ini aku mau ngasih lagi biar dihabisin. Habis itu mungkin nanti makan buah gitu buat dia ya. Oke, udah, makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya support kalian luar biasa, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.